Halo, apa kabar Sobat Informatika? Untuk materi pada hari ini yaitu adalah tentang analisis data, tepatnya mengenai pengenalan dan penerapan pengumpulan data. Untuk capaian materinya sendiri yaitu adalah satu, siswa mampu mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, siswa mampu menerapkan penyimpanan data dan informasi. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan visualisasi dan pengolahan data menggunakan aplikasi spreadsheet. Yang keempat, siswa mampu mempresentasikan data dan informasi menggunakan aplikasi presentasi. Oke, untuk studi kasusnya yaitu bagaimana cara pengumpulan data. Oke, yang pertama ya kita harus tahu dulu apa itu pengumpulan data. Ya, pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi spesifik untuk menawarkan solusi pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasilnya. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk memudahkan peneliti dalam membuat evaluasi dan mampu membuat prediksi dari hasil analisa data untuk masa depan. Nah, kemudian di sini untuk jenis-jenis pengumpulan data itu ada dua, pengumpulan data primer dan yang kedua pengumpulan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer itu adalah dalam proses pengumpulannya data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan. Untuk yang sekunder, itu ada metode pengumpulan data sekunder, sering disebut juga dengan metode pengumpulan bahan dokumen. Karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tapi meneliti dan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Kemudian ya di sini ya pentingnya pengumpulan data. Yang pertama, mengurangi kemungkinan kesalahan. Nah, tentunya peneliti akan merasa kesulitan dalam mengetahui hasil penelitian dan meminimalisir kesalahan-kesalahan di dalam prosesnya. Ya, kemudian yang kedua, untuk mengambil keputusan ya. Dalam sebuah penelitian terkadang memiliki resiko. Dengan mengumpulkan data peneliti mampu membuat keputusan yang terstruktur untuk meminimalisir risiko tersebut. Yang ketiga, hemat biaya dan waktu. Nah, pengumpulan data mampu menghemat waktu dari dana peneliti yang bisa saja disalahgunakan tanpa pemahaman yang lebih dalam atau dalam tentang topik atau materi pelajaran. Yang keempat, mendukung kebutuhan dari ide, gagasan, atau inovasi baru. Untuk membuktikan perlunya perubahan norma dan pengenalan informasi baru yang akan diterima secara luas, ya penting tentunya mengumpulkan data sebagai bukti untuk mendukung klaim tersebut. Nah, kemudian di sini untuk metode pengumpulan data yang pertama adalah wawancara, yaitu percakapan tatap muka antara dua individu dengan tujuan tunggal mengumpulkan informasi yang relevan untuk memenuhi tujuan penelitian. Akan tapi hal tersebut ya kita tidak bisa melakukan tatap muka karena misal saat ini sedang ada pandemi. Jadi sekarang bisa menggunakan beberapa alat ya. Di sini bisa untuk ya kalau yang kalian miliki bisa smartphone, kemudian ada perekam audio dan ada kamera digital ya, biasanya digunakan untuk video wawancara ya, berarti ambil video wawancara. Nah, selain itu ya, itu melalui ada media-media untuk melakukan wawancara. Nah, misal ingin tatap muka secara virtual yaitu bisa menggunakan video conference. Contohnya ada Gmeet seperti itu ya. Gmeet, Zoom ya. Nah, kemudian Microsoft Team contohnya kalau kalian ingin wawancara tatap muka secara virtual. Kemudian yang kedua adalah kuesioner adalah proses pengumpulan data melalui instrumen yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dan petunjuk untuk menerima respon dari individu yang diberikan. Kuesioner juga dirancang untuk mengumpulkan data dari suatu kelompok. Nah, di sini ya biasanya untuk mendapatkan data dari beberapa kelompok ya untuk media-media yang ada di jaringan di sini untuk fitur Google itu ada namanya adalah Google Form, yaitu ada Google Formulir. Biasanya digunakan untuk ini dibuat untuk inputan-inputan atau untuk mengumpulkan beberapa data melalui form ya di sini. Dan ini nanti tampilannya seperti ini ketika kalian klik di Google ya.
Google Form, kemudian masuk ke halaman ini, kemudian kalian bisa isi formatnya. Kalian ingin mengumpulkan data tentang apa? Misal data peserta didik, data anak baru ya, atau data penduduk warga mana, itu bisa. Nah, kemudian di sini juga biasanya hasil dari ini apa data yang di form yang sudah diisi ya, itu bisa masuk ke yang namanya Google Sheet atau di sini biasa disebut dengan spreadsheet ya. Nah, sehingga bisa ini kumpulan-kumpulan data yang sudah dikumpulkan melalui ini apa tadi Google Form. Kemudian di sini juga ada Google Doc ya. Biasanya untuk Google Doc ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui ini form yang dibuat melalui Google Doc ya. Nanti berarti masih diisi secara udah diketik ya di Google Doc yang sudah dibagikan linknya. Nah, di sini adalah Google Slide ya. Kalau ini adalah metode pengumpulan apabila ya untuk data-data yang dikumpulkan itu berupa presentasi ya. Di sini kalian atau ya ketika kalian ada error di aplikasi Office yang ada di komputer atau laptop ya, itu ada errornya ya, kalian juga bisa berpindah di Google. Tadi ada Google Doc, Google Sheet ya, Google Sheet ya, Google Slide ya, sama ini Google Form ya. Nah, ini bisa kalian gunakan. Kemudian untuk yang terakhir ya, untuk yang untuk fitur-fitur yang tadi itu semuanya data tersebut itu tersimpan di Google Drive. Jadi ya, kita juga bisa memanfaatkan Google Drive untuk mengumpulkan data ya, data dari dokumen-dokumen tadi ya, yaitu dengan cara kita bagikan folder ya yang ada di Google Drive, sehingga untuk beberapa dokumen ya yang berisikan data atau informasi itu bisa ditaruh di ini folder yang sudah kita bagikan di ini yang di Google Drive kita ya, kita sharing ya, biar folder yang kita share itu bisa diakses oleh orang lain untuk pengumpulan data. Nah, kemudian yang ketiga adalah studi kepustakaan. Nah, dalam kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian, informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya. Nah, di sini apabila kok kalian ingin mendapatkan studi pustaka ya, ini di sini ada contohnya, itu adalah ada Google Scholar atau biasa kita sebut dengan cendikia. Nah, di sini berisikan jurnal-jurnal atau tesis biasanya ya, atau ini ensiklopedia untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid ya, atau ibarat perpustakaan online-nya Google. Dan di sini juga ada Wikipedia yang terdapat informasi ya dari berbagai dunia ya, tentunya untuk di Wikipedia untuk informasinya itu valid seperti itu. Nah, di sini ya setelah kalian menyimak materi yang tadi, di sini ada tugas, yaitu adalah buatlah kuesioner ya, berarti di sini kita menggunakan ini ya Google Form ya. Kemudian untuk untuk penampilan datanya itu menggunakan spreadsheet ya dengan isi kuesioner di bawah ini. Berarti nanti untuk Google Form-nya yaitu ada nomor presensi, nama siswa, ada kelas, ada nilai. Nah, kenapa kok formatnya seperti ini? Karena nanti ya ketika kalian sudah berhasil mengumpulkan tugas, untuk nilai nanti dikirim melalui ini form yang kalian buat. Nah, untuk pembuatan tugas ya, silahkan kalian ikuti video pembuatan tugas yang ada di Google Classroom ya, biar kalian tidak mengalami kesulitan. Ya, apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan bisa dikomunikasikan. Oke, sampai sini ya kita dapat menyimpulkan ya bahwa dengan kita memahami pengumpulan data dalam analisis data, maka kita tahu bagaimana cara pengumpulan data melalui dunia digital untuk membantu kehidupan sehari-hari. Nah, untuk motivasinya sendiri itu adalah kumpulkanlah data yang akurat untuk meraih kesuksesanmu. Oke, di sini ya itu sudah selesai materi hari ini. Ya, semoga untuk materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thanks you all smart student. Thanks for following.